Dan itu tidak pernah terjadi dengan Surya Paloh kalau terima orang-orang lain, apalagi terima yang namanya AHY dan PKS. Nggak ada rangkul-rangkulan, paling salaman doang, salaman juga begitu aja. Tapi begitu ketemu yang namanya Puan, itu seperti keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Wah, ini bahaya nih untuk partai yang namanya Demokrat dan PKS. Rasa-rasanya kena prank nih, kena prank dari Demokrat dan kena prank dari Nasdem dan Surya Paloh. Kelihatannya mereka akhirnya akan bergabung. Benar, taksiran saya, perkiraan saya, pasti Nasdem akan bergabung. Karena memang mereka dekat, hubungan mereka dekat. Selamat sore teman-teman Siwer TV, pemirsa Siwer TV dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap semangat. Hari ini ada isu nih, bukan isu sih, peristiwa yang cukup membuat partai-partai lain agak bergetar, agak ngeri-ngeri sedap, terutama partai Demokrat dan PKS. Apa itu? Hari ini, Puan Maharani sebagai anak daripada Megawati Soekarno Putri itu datang ke kantor Nasdem dan bertemu dengan Surya Paloh. Yang paling istimewa adalah kenapa ya si Puan ini datang pertama kali ke Nasdem. Alasannya memang dekat nih katanya daripada tempat dia dengan kantor Nasdem, sama-sama di Menteng kalau nggak salah, seperti itu. Tetapi begitu kita lihat kejadiannya seperti apa, sedikit cuplikan di televisi atau di YouTube, itu kelihatan sekali bahwa mereka sangat-sangat akrab seperti keluarga. Bahkan mereka berrangkulan. Dan itu tidak pernah terjadi dengan Surya Paloh kalau terima orang-orang lain, apalagi terima yang namanya AHY dan PKS. Nggak ada rangkul-rangkulan, paling salaman doang, salaman juga begitu aja. Tapi begitu ketemu yang namanya Puan, itu seperti keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Wah, ini bahaya nih untuk partai yang namanya Demokrat dan PKS. Rasa-rasanya kena prank nih, kena prank dari Demokrat dan kena prank dari Nasdem dan Surya Paloh. Kelihatannya mereka akhirnya akan bergabung. Benar, taksiran saya, perkiraan saya, pasti Nasdem akan bergabung. Karena memang mereka dekat, hubungan mereka dekat. Dari dulu mereka dekat. Ya oke, ada masalah, ada gesekan-gesekan, tetapi dengan datangnya Puan, dan itu adalah kunjungan pertama daripada utusan tanda kutip dari Megawati, dan dipilihlah Nasdem adalah partai pertama, itu berarti sudah cair semuanya. Nasdem dan PDIP akhirnya sama-sama. Udah kelihatan itu, kelihatan banget. Tinggal di koalisi yang lain, Golkar, P3, dan PAN apakah mau bergabung? Kayaknya sih iya juga ya, daripada nggak dapat apa-apa nanti. Kan kira-kira seperti itu. Nah, tinggal kita tunggu Pak Prabowo sama yang namanya Caimin. Apakah mereka mau bergabung juga dengan penawaran-penawaran yang lain? Atau penawaran-penawaran seperti apa ya? Kita belum tahu karena ini juga masih lama. Seperti mereka ngomong bahwa ini masih lama, masih 2023 nanti ini akan dilakukan. Tapi intinya sudah kelihatan bahwa kedua partai ini akhirnya yang selama ini digembar-gemborkan pengamat dan lain-lain, kelihatannya renggang lah, apalagi pada saat Ganjar Pranowo menjadi salah satu calon atau bakal calon capres di Nasdem. Hari ini cair. Pada saat selesai pertemuan mereka berdua dan mereka mengadakan konferensi
konferensi pers dengan wartawan, tercetus di situ apa kata mereka berdua saling bersambut. Ini adalah kunjungan keponakan kepada omnya. Waduh, ini berat. Ini berarti memang udah keluarga. Keponakan mengunjungi pamannya. Oke, dibilang om, tapi ini paman. Jadi ya memang udah bersaudara jadinya. Terus yang lain-lain, oke lah, partai lain masih mempunyai ya, kayak P3, PAN dan Golkar masih oke. Terus Gerindra dan PKB juga oke. Tapi yang dua nih, yang namanya Demokrat dan PKS, kayaknya bakal jadi partai bengong lagi nih di 2024. Dan jangan-jangan hilang dari permukaan karena ya itu tadi, tidak mencapai ambang batas. Karena suara direbut oleh koalisi-koalisi ini. Mereka sendiri-sendiri. Mereka berkoalisi kayaknya nggak ada untungnya ya. Bagi saya sih, apa untungnya? Kecuali mereka berdua merapat. Tetapi merapat ke PDIP dan Nasdem misalnya nanti berkoalisi, itu udah nggak mungkin. Tinggal bagaimana mereka merapat ke koalisi Golkar, Golkar P3 dan PAN, atau Gerindra dan PKB. PKS mungkin, tapi kalau Demokrat rasanya nggak mungkin. Karena ya balik-balik lagi, siapa pemimpinnya? Pemimpinnya karbitan, dan mungkin bagi mereka bisa merugikan nantinya. Mungkin ya, saya juga kalau saya jadi pemimpin partai, saya akan bicara seperti itu. PKS masih mungkin mencari teman daripada di luar pemerintahan. Mungkin ke PKB dan Gerindra, atau ke Golkar, P3 dan PAN. Itu sih. Masalah capres dan cawapres mungkin masih jauh ya, masih kita menunggu sampai 2023 pada saat mereka menentukan dan koalisinya seperti apa. Tapi ini adalah sinyal-sinyal yang sangat-sangat kuat bahwa jelas satu koalisi terbentuk dan koalisi yang lain bisa bergabung. Dan tinggal dua partai yang memang selama ini di luar pemerintahan. Jadi clue daripada yang dikatakan oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, bahwa PDIP membuka peluang untuk bergabungnya atau berkoalisinya PDIP dengan partai-partai pendukung Joko Widodo dan Maruf Amin jelas terlihat pada saat Puan Maharani mengunjungi Nasdem pertama kali. Bukan Puan tidak menghormati partai yang lain, bukan. Tetapi gesekan itu yang difilter oleh PDIP dengan mengutus Puan. Dan hasilnya, saya rasa hari ini hasilnya baik untuk mereka berdua. Tidak ada lagi barrier, tidak ada lagi batas. Puan datang sebagai anak dari Megawati dan sebagai keponakan, kata mereka berdua, Surya Paloh dan Puan, keponakan dan paman, itu memutuskan tembok yang selama ini ada. Dan kita lihat nanti ke depan dan ke depannya, dan ini akan makin seru nih. Tapi sih prediksi saya sih memang akhirnya yang dua partai ini mesti bekerja keras untuk mendapatkan koalisinya, Demokrat dan PKS, terutama Demokrat. Sangat berat. Baik teman-teman, demikian suara dari Ubud.
Amin.